Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 9 saham. Sebenarnya ada 12 saham ya, cuman yang utama itu adalah 9 saham dan ada beberapa saham yang baru masuk ke dalam watchlist saya atau akan saya pertimbangkan ke depannya untuk mulai saya tradingkan, dan ada 3 saham yang baru IPO yang pergerakannya menarik ya. Nanti kita lihat aja di video ini. Jadi totalnya semua ada 12 saham. Jadi yang 3 saham tadi adalah saham yang baru IPO. Kita akan saya ingin melihat bagaimana pergerakan ke depannya. Jadi mungkin saham-saham ini akan saya masukin atau saya akan masukin ke daftar pantau saya. Oke. Jadi yang pertama, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi atau video yang baru saya update ya. Oke. Jadi langsung aja, untuk saham yang pertama adalah saham Sido. Nah, saham Sido ini sendiri sebenarnya saya kurang suka untuk mentradingkannya karena dia ini sahamnya para investor ya. Pernah dulu saya buat untuk saham Sido ini adalah saya buat thumbnail sahamnya para investor. Jadi gerakannya itu lambat ya, cuman dia sekali naik dia langsung ngegas ya istilahnya, langsung. Jadi begitu naik dia langsung naik tinggi, tapi biasanya dia sideways-nya lumayan lama. Tapi ini untuk Sido ini ketika dia breakout kemarin tuh ya, di tanggal 18 ini ya, tanggal 19 Oktober dulu, coba saya lihat, saya buat Sido itu terakhir tanggal 7 Januari ya. Tanggal 7 Januari itu 2000 berapa itu? 2022. Di sini ya berarti ya, di candle yang ini berarti dia sudah mulai breakout dari area ini dan kemudian retestnya ternyata di sini ya. Nah, jadi dia kemarin itu ketika dia sudah di tanggal 19 Oktober ini dia mulai agresif ya, ketika dia sudah breakout dari area resisten tertingginya ini dan kemudian dia sudah retest di sini dan kemudian dia breakout lagi dari area resisten ini, resisten tertinggi sebelumnya, breakout lagi dan kemudian retest di sini dan kemudian dia nge-breakout lagi di area ini di harga 935 ini dan retestnya di sini di harga 915 dan kemudian dia kemarin naik lagi dan retestnya di harga 935 dan kemudian naik lagi nge-breakout area 985 ya. Nah, jadi ini berarti dia sekarang udah berada di all time high-nya ya. Jadi udah gak ada lagi resisten sebelumnya. Jadi dia sekarang sudah di posisi tertingginya. Jadi kalau bisa kita lihat, bisa kita bilang sekarang untuk mereka yang pegang saham Sido pasti nggak ada yang minus atau nggak ada yang rugi. Semuanya mesti untung ya. Apalagi para investor Sido yang emang niatnya untuk nyicil saham Sido ini, mereka mesti tersenyum sumringah ya, dimana dia di sini gerakannya sideways terus ya di sini di area ini dan kemudian dia di sini menjebol dari area 820 dan sekarang dia harganya sudah 1000-an. Coba kita lihat, berarti sudah naik sekitar 21,92% ya untuk saham Sido ini sendiri. Nah, jadi di sini karena kan saya juga kemarin akhirnya awalnya saya nggak begitu tertarik ya ketika terus ngelihat berita-berita tentang Sido yang mana labanya dia meningkat dan saya banyaklah sentimen-sentimen positifnya, dan ngelihat juga kemarin asing akumulasi dan dia kemarin bertahan breakout dengan candle yang seperti ini dan volumenya juga lumayan besar. Jadi oke lah, mulailah coba masuk di di saham Sido ini. Nah, dengan target saya, dia ini kan kita udah nggak kelihatan ya di mana resistennya. Jadi saya menggunakan Fibonacci ekstensi ya, di mana di sini saya tarik dari swing low-nya di sini ketika dia retest swing low dan swing low selanjutnya. Nah, di sini jadi kita menemukan angka di sini di mana dia sesuai ya di sini di resisten sebelumnya dan di sini juga di harga 980 sebenarnya masih kurang satu tick ya. Satu tick di resisten sebelumnya, dimana ini tapi juga ini adalah resisten ya, 980 juga resisten. Jadi ada dua resisten, double resisten sini. Jadi kita blok aja di sini. Nah, kita tandain aja area ini, berarti ini adalah area resistennya. Dan ternyata kemarin dia sudah nge-breakout dan ini sebenarnya masih setara ya dengan ekornya ini.
dengan ekornya ini, yang ini harga 1000 ini pernah dia menyentuh harga 1000 juga dulu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya di sini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama dia akan retest dulu ke area ini, atau dia langsung ngegas ke harga 1050, di mana ini adalah area Fibonacci ekstensinya sini. Jadi kemarin saya masuk di harga ketika closingnya di harga 1000, dan cut loss saya mungkin 1 tick atau 2 tick atau 3 tick ya di bawah area ini, dan target saya awalnya 5% ya. Di sini kita bisa targetkan kita di 5% untuk saham Sido ini, dan apabila dia berhasil breakout atau closingnya di atas harga 1050 ini, ada kemungkinan dia akan bergerak sampai ke sini. Tentunya dia sama ya, ketika dia breakout dia bisa retest terlebih dahulu atau langsung ngegas sampai ke area ini. Dan kalau dari Fibonacci ekstensinya ini ya masih di sini ya, nanti kita bisa cari lagi ketika dia sudah membentuk weaknessnya atau sudah membentuk pelemahannya. Jadi nanti kita tarik lagi untuk Fibonacci ekstensi selanjutnya. Jadi untuk sementara ini kita akan targetkan dia tertingginya bisa sampai ke ini ya, ke harga 1165 di 16,50%. Kalau ternyata dia nanti menembus lagi, kita akan hitung lagi menggunakan Fibonacci ekstensi. Oke. Terus selanjutnya saya akan lihat untuk transaksinya sendiri. Untuk saham Sido ini tanggal 11 kemarin jelas ada akumulasi ya, dimana kalau secara kasarannya di sini bayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan sellernya, dimana ZP sendiri dia akumulasi sebanyak 10,2 miliar di harga 984. Berarti 984 itu di area ini ya, di area resisten tertinggi sebelumnya, itu rata-ratanya untuk siapa tadi, si ZP. Dan kalau dari asing juga, asing ternyata ikutan juga akumulasi ya, dengan net buy sebanyak 13 miliar untuk saham Sido ini, dan di harga rata-rata berapa itu, 986. Jadi hampir sama dengan ZP ya, dan ZP 1 tick di atas ZP sedikit untuk rata-ratanya. Jadi dan sekarang harganya 1000-an. Jadi mereka membeli saham ini mungkin mau mengerek dulu, atau mereka yakin saham ini akan bergerak terus naik ya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham Sido ini seperti apa, apakah dia berhasil sampai ke resisten 1165-nya ya. Oke. Selanjutnya ada saham ILS. Nah, saham ILS ini sendiri dia kemarin sudah breakout ya, breakout dari area resisten trendline-nya ini, breakout, dan kemudian dia juga sudah breakout dari area istilahnya resisten tertinggi sebelumnya, dan ini menjadi support-supportnya sini ya. Jadi ketika resisten ini di breakout dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian ternyata di breakdown lagi, dan ini di candle ini dengan volume lumayan besar dia sudah breakout lagi ya, sudah breakout lagi. Jadi kalau kita misal masuk di sini dan cut loss kita di sini sudah lumayan lebar juga ya, sebenarnya sudah lumayan lebar. Tapi kalau untuk resistennya tertingginya kita bisa dapat sekitar 24,007% ya di sini. Jadi di sini kita, kalau menurut saya sih ini kita tunggu retestnya aja ya, soalnya ini saham yang sering digoreng juga bisa istilahnya untuk saham ILS ini. Jadi kita bisa tunggu dia retest atau dia membentuk ekor atau swing low-nya. Kita bisa menggunakan time frame mungkin menitan ya, 5 menit nanti ketika seperti ini. Nah, ini time frame 5 menit ya. Jadi kita bisa tunggu ketika dia atau dia turun dulu ke area-area ini, baru kita bisa mulai masuk, dan TP kita di resisten 400 berapa itu? 406 ya, 406. Nah, jadi kalau menurut kalian yang ini udah ketinggian ya, jadi kita bisa tunggu jemput dia di bawah area-area ini, di mana itu akan mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat atau memperlebar resisten kita untuk saham ILS ini. Jadi kalau kita bisa misal di sini aja di harga
300 ya, kita dapat harga 300, itu cut loss kita cuman berkurang ya, jadi sekitar cuma 8%, masih di bawah 10%, dan resisten kita akan meningkat atau semakin tebal jadi sekitar 38% untuk saham ILS ini. Oke, selanjutnya kita mau lihat untuk broker summary-nya ILS. Nah, kemarin jelas ada akumulasi ya, dan kemarin asing juga net buy sebanyak 50 juta di harga 298 rata-ratanya. Dan untuk IEP sendiri kemarin borong sebanyak 41,9 miliar. IEP ini Mirai aset ya. Mirai aset itu kebanyakan biasanya kalau IEP itu adalah scalping, scalper ya, kebanyakan scalper semua. Nah, kalau dia masih hold barang seperti ini, jadi kemungkinan ini masih akan ada di up ya, masih akan diangkat untuk saham sendiri. Sedangkan dia kemarin dapat di harga 301 itu berarti di harga ini ya, 301 itu rata-rata di sini. Nah, anggap aja di sini ya. Berarti dia sekarang masih megang saham ILS ini, dan dia masih profit sekitar 8% untuk untuk saham ILS ini. Jadi YP sendiri masih pegang saham ini ya. YP masih pegang saham ini sebanyak 41 miliar, sebanyak 1,4 juta lot. Nah, jadi mau dikerek atau gimana ya untuk ILS ini? Sepertinya kalau sekelas YP borong sebanyak itu, berarti ini biasanya akan dikerek dulu baru saham ini akan dijatuhkan. Jadi terserah ya, sekarang pilihan kalian mau langsung masuk dengan tingkat cut loss kita 14,81%, atau kita tunggu retest dia di area sini. Tapi dengan catatan tadi YP masih hold ya saham ini, dan dia masih profit 8%. Nggak mungkin dia nggak mungkin dia dengan beli barang sebanyak itu dia mencukupkan diri untuk profit 8%, atau sampai di sini dia mau taking profit. Nggak mungkin, mesti dia akan kerek dulu, dia naik sampai sini baru dia jualan. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham ILS ini ke depannya, apakah dia emang langsung di area 324 ini langsung taking profit, atau dia mau kerek lagi dengan pembelian dia sebanyak itu. Oke, selanjutnya ada saham ikan. Nah, saham ikan ini sendiri adalah era Mandiri Cemerlang ya. Jadi saya ini jarang untuk belum pernah saya ini, tapi kemarin dia ARA ya, sekitar 34,85%, di mana dia sebelumnya mantul di area ini, di mana area ini adalah area pantulan sebelumnya, area support sebelumnya di sini. Ketika dia sampai di sini dan dia ARA berjilid-jilid ya. Di sini 1 2 3 ARA, dan keempat ini juga bisa dibilang ARA, cuman dia kempes. Dan kemudian besoknya udah taking profit. Jadi di sini adalah area tertingginya. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah itu dia langsung turun dan membentuk higher low ya. Semakin lama semakin turun resistennya. Jadi saya buat resisten downtrendnya seperti ini. Nah, kemarin dia ARA ini 34,85%, tapi jadi kalau untuk saham ikan ini sendiri kita nggak bisa masuk ya. Ini emang saham gorengan ya. Saham gorengan terserah kalian, tapi yang namanya semua saham, mau saham gorengan, mau saham blue chip sekalipun, mau saham LQ45, mau saham Kompas 100, semuanya ada resikonya untuk itu, untuk kita trading kan. Jadi semuanya itu sama aja, cuman bedanya kalau ke saham gorengan ini dibanting beneran, jadi di ARB kan betulan, jadi kadang kekunci betulan, kita nggak bisa keluar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita untuk ini aja, untuk review aja untuk saham ikan ini sendiri, berarti dia masih downtrend ya. Kalau kita pun mau masuk sekarang juga udah tinggi ya, resikonya sudah tinggi karena dari resist supportnya sendiri udah sangat jauh, dan ini pun ada kemungkinan dia udah nempel sama resisten, udah dekat dengan resistennya. Bisa jadi nanti dia sampai di sini langsung dibanting atau jatuh lagi ke bawah, atau kita bisa tunggu kalau emang kalian mau masuk, mau trading di saham ini, bisa ditunggu dia breakout dari area ini dan tunggu dicari area resisten tertingginya. Jadi kita cari bentuk atau pola horizontalnya. Kalau ini saya lihat terdekatnya adalah
di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga berarti bisa kita lihat di area ini juga adalah resisten ya, resisten di mana ini adalah support sebelumnya. Oke, jadi ini udah berbahaya untuk saham ikan ini. Jadi kita bisa tunggu dia breakout dari resisten ini yang berada di atas area ini aja. Jadi kalau sekarang ini masih rawan untuk dibanting. Oke, kita lihat untuk saham ikan broker summary-nya. Nah, kemarin kalau dari kasarannya ada akumulasi ya dari MG, YP, MG dan YP ini bisa dibilang ya juga scalper ya kebanyakan, dan dia masih tahan. Kalau MG dia beli di harga rata-rata 86, sekarang harga 89, kalau YP di harga 80. Jadi si YP masih untung banyak ya. Oke. Dan kemarin tapi asing jualan ya. Asing kemarin jualan sebanyak 318,5 juta di harga rata-rata 82. Jadi udah take profit untuk saham ikan ini dari asingnya. Cuman YP dan MG masih hold ya, masih pegang saham ini, dan mungkin mereka juga akan kerek. Biasanya kalau saham yang arah seperti ini bisa dikerek naik dulu, habis itu baru dibanting. Nah, itu kalau kalian emang basicnya scalping, bisa lah nyopet sedikit 2 tik, 3 tik, 4 tik ya, bisa 2%, 3%, 4% di saham ini untuk besok ketika open market. Cuman kalian harus cepat-cepat keluar ya. Oke. Kalau kalian yang belum terbiasa dengan scalping atau main cepat, jangan coba-coba. Selanjutnya ada saham SIM. Nah, saham SIM ini sendiri dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ya di sini, dan kemudian dia sudah breakout juga dari area resisten tertingginya di sini. Coba kita lihat di sini kan kemarin dia juga sudah berada di atas area ini ya, di atas area ini, dan sekarang dia breakout lagi dari resisten tertinggi sebelumnya. Sini saya bungkus ya. Sini ada resisten dan di sini ada resisten, dan kemudian ketika dia breakout ini dan kemudian dia retest di sini ya, retest di sini, dan sini sudah terbentuk candle doji ya, candle doji. Kalau kita lihat dari volumenya sendiri, aduh gak kelihatan pula ini, ketutupan huruf E. Sepertinya masih kecil ya. Masih kecil, masih di bawah garis MA20-nya. Nah, tapi ini kalau kita lihat dari resistennya sendiri, kita lihat terdekatnya ya di sini. Resisten terdekatnya dan tertingginya ada di sini. Coba kita hitung risk rewardnya kalau kita masuk di saham SIMP ini, apakah masih masuk akal? 1 tik atau 2 tik di bawah itu, dan dia resistennya di sini. Jadi hampir 1:1 ya. Jadi kalau kita masuk di harga 525, kita resistennya 3,81 dan cut loss kita juga 3,81. Nah, tetapi kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita akan bisa sampai kemungkinan dapat di sini. Jadi sekitar 13,33% untuk saham ini. Jadi pilihan kalian mau langsung masuk atau tunggu dia retest lagi di area ini untuk memperkecil tingkat cut loss-nya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau dari MA-nya sendiri kita lihat trennya bagus ya, di sini sudah terbentuk golden cross di mana garis MA50 sudah memotong garis MA 200-nya. Nah, di sini sudah terbentuk golden cross. Oke, selanjutnya saya mau lihat juga ini SIMP. Nah, di sini juga bisa dibilang asing net buy ya, asing net buy. Kalau dari ini kasarannya bisa dibilang ini ya 50-50 ya, dibilang tarik ulur atau malah cuman pertukaran barang aja dari KZ dari YP ke KZ, dari CP ke AK, seperti itu. Oke. Nah, karena ini hampir balance ya penjualan dan pembeliannya, bisa jadi ini cuman proses tukar barang aja, jadi belum ada indikasi akumulasi dan distribusinya. Tapi kalau dari asing sendiri ada akumulasi sebanyak 783 juta. Oke, tadi kesimpulannya kita bisa langsung mau ambil atau tunggu dia retest lagi untuk mempersempit area cut loss kita. Selanjutnya ada KLB Pharma.
Nah, Kalbe Pharma ini sendiri kalau dari tren MA50 dan MA200-nya masih strong uptrend, dan ini candle-candlenya tapi berada di bawah garis MA50-nya, menandakan agak kurang bagus ya, agak kurang bagus dengan seperti ini. Kalau dia terlalu lama di sini dan dan dia nanti malah mendekati garis atau candle-candle mendekati garis MA200 kelamaan, nanti lama-lama ini garis MA50-nya bisa menungki ya bentuknya. Oke, jadi semoga aja nggak lama. Tapi kalau dari trennya sendiri ini masih bergerak uptrend ya saham ini. Kalau dari tren tren line ya, garis tren line-nya maksud saya. Nah, dimana di sini sebelumnya adalah jajaran-jajaran support, resisten dan support di sini ya. Resisten, di sini support, dan di sini agak kacau ya, nggak kelihatan. Di sini juga ada resisten, dan di sini resisten di breakout, dan di sini dia retest beberapa kali di area support, dan di sini juga dia tetap berada di bawah area support. Oke, jadi untuk trennya sendiri ini bisa kita lihat ini uptrend ya. Nah, dimana di sini juga pola breakoutnya di sini. Di sini resisten downtrendnya, di sini dia breakout dan dia retest di area ini, dan kemudian dia naik sampai ke area resisten ini. Jadi kalau kita lihat untuk melihat risk rewardnya seperti ini, kita bisa masuk di sini dan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di area ini ya. Oke, jadi di sini saya buatkan aja area horizontal ya, area horizontal, dimana kalau menurut saya support dan resisten horizontal itu lebih kuat dibandingkan dengan support vertikal ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah saya buatkan area support, di mana di sini adalah area breakoutnya. Coba kalau saya tarik ke sana ada hubungannya nggak? Oh, ada hubungannya ya. Ternyata ini juga merupakan resisten yang lama ya istilahnya. Di sini juga beberapa kali menjadi support, dan di sini ekornya sempat menembus tapi kembali. Jadi kita jadinya acuannya 1 tick aja di bawah area ini ya. Jadi 2 support sekaligus. Jadi di bawah area ini berarti kita di harga, kalau dia menyentuh harga 1540 kita keluar dulu. Jadi di sini juga indikasinya dia sudah mulai naik ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa sampai ke resisten ini untuk saham KLBF ini. Tentunya kita dengan cut loss yang kuat ya. Jadi kalau dia seumpama dia nge-breakout dari area ini, kita keluar dulu aja dan kita lihat kemana dia arahnya. Jadi kalau dari trennya sendiri ini dia masih bagus ya. Di sini dia masih istilahnya masih bergerak sideways seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke resisten ini, dan kita lihat ketika sampai di resisten ini apa yang terjadi, apakah dia breakout atau akan kembali ke area ini lagi, ke area bawah ini lagi. Oke. Saya mau lihat broker summary-nya KLBF. Oke, jadi maaf ya, ini videonya saya buat agak panjang karena saya mau nyantai aja, karena hari ini hari Sabtu, jadi market tutup, jadi saya upload videonya lama pun nggak masalah. Nah, di sini ada akumulasi ya, ada akumulasi BK kemarin akumulasi sebanyak 5,5 miliar, IF juga borong sebanyak 5,3 miliar, dan PD 3,5 miliar. Oke, BK di harga 1612, berarti 1 tick di bawah area ini ya. Sekarang kan kemarin closingnya di harga 1615, dan dia rata-rata 1612. Jadi oke, kita lihat aja nanti apakah saham ini lanjut naik ke atas atau bakal kembali retest lagi di sini. Tapi kalau dilihat ini jajarannya sudah hijau-hijau 3 kali ya. Oke, kita lihat aja nanti apakah dia bisa sampai ke angka 6,81 ini dengan pembatasan cut loss kita. Kalau dia turun di harga 1540 kita akan keluar dulu. Oke. Selanjutnya ada saham STTA. STAA dia maksud saya. Nah, STAA ini kemarin baru aja IPO ya, tanggal 10 Maret. Dan dia langsung arah di sini, dan kemarin juga ketika ini dia opennya langsung lompat juga ya di sini. Hari keduanya tanggal 11 Maret dia opennya di harga 830, dan sempat turun juga ke sini di harga 750 dan kembali naik lagi ke atas.
Oke, saya mau lihat ini kalau dari polanya sendiri kan nggak bisa kelihatan ya, karena dia masih baru. Coba kalau dari broker summary-nya. Nah, ini kalau dari kemarin transaksi tanggal 11 kemarin bisa dibilang ini masih 50-50 ya. YP masih, yang pasti yang masih megang saham ini ada YP sama MG ini, broker-broker scalper semua, sama XC ini juga biasanya broker scalper juga. XC ini kalau nggak salah Ajaib ya. Ajaib, MK juga pegang masih saham ini, KK juga, sama lagi ZP, ada nggak ZP di sini? ZP nggak ada ya. Nah, biasanya mencolok itu ya ini MG, YP sama XC, sama MK ini biasanya MK sama KK apa ya, saya lupa. Tapi itu adalah biasanya broker-broker scalper yang suka main-main cepat. Nah, di sini dia masih hold ya. Untuk YP sendiri masih hold. Dia beli kemarin di harga rata-rata 262. 200 berapa tadi? 862 maksud saya. 862, coba kita hitung. Dia berarti sudah profit 8% ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa lihat pergerakannya dari YP sama MG ini yang mencolok ya. Mereka punya barang lumayan banyak. Jadi kalau mereka sudah mulai jualan, sudah mulai guyuran, ini salah. Nah gini baru ini netnya. Jadi YP sama MG, tetap YP sama MG ternyata Ajaib juga punya ya broker saham, malah dia yang tertinggi ya, ternyata 3,8 miliar. Jadi di sini yang masih megang saham ini, maaf tadi saya lupa setting ini, ternyata belum ini. Nah di sini oh ternyata kalau di sini dari kasarannya malah distribusi ya, distribusi. Oke. Jadi di sini ada XC dan YP yang masih pegang barangnya, MG juga masih pegang barangnya. Jadi kita bisa awasi 3 broker ini atau 4 broker ini, apakah nanti dia sudah mulai jualan atau belum. Jadi kalau selagi mereka masih tahan, berarti saham ini masih akan dikerek naik dulu ya. Dan asing juga kemarin net sell untuk saham STAA ini. Oke, jadi untuk ini maaf, berarti untuk beberapa saham yang sebelumnya, yang tadi itu ininya settingannya salah ya. Jadi belum yang, bukan yang net tapi yang value. Jadi masih kotornya istilahnya tadi tuh. Selanjutnya ada saham Nano. Nah, ini Nano ini juga sama, baru IPO, tapi ini chartnya lebih memprihatinkan ya dibanding yang tadi ya, karena dia di sini kebentuk langsung, di sini langsung terbentuk doji butterfly seperti ini. Dia opennya di sini dan sempat turun dan kemudian kembali lagi ke atas. Dan hari selanjutnya kemarin tanggal 11 Maret kemarin terbentuk pola hammer seperti ini. Jadi opennya di sini di harga berapa nih? Harga 120 dan sempat turun dan closingnya di harga 121. Oke. Kita mau lihat Nano. Nah, Nano sendiri ini kalau dari kasarannya dia ada akumulasi ya, dan yang megang barangnya banyak ada si PD itu ambil di 1,1 miliar, dan tapi asing kemarin net sell ya, jualan. Oke. Jadi bisa kita lihat ini kemungkinan akan dibanting atau nggak tahu juga sih, karena emang kalau saham seperti ini kita nggak bisa melihat secara broker summary, secara technical analisisnya. Yang pasti kita bisa melihat dari broker summary. Cuma sayang ya kalau broker summary ini ketika open market sekarang kita nggak tahu siapa aja yang jualan. Jadi bisanya kita tahunya ketika udah closing market, jadi sekitar 4:30 kalau nggak salah baru kita bisa lihat data ini. Jadi ini PD masih hold ya, dia dipegang barang tadi berapa, di harga 117 ya.
ya 117 dan sekarang 121, dan dia berarti juga udah untung ya untuk saham Nano ini. Selanjutnya ada saham SMKM, Sumber Mas Konstruksi. Ini juga baru juga IPO, dan kemarin langsung ARB ya. Di sini opennya di sini langsung dia ARB. Di sini juga membentuk seperti ini, nggak tahu ini nggak ada transaksi sama sekali, langsung di sini, dan kemudian dia kemarin itu turun minus berapa ini ya, oke, nggak tahu lah, kita lihat aja SMKM. Nah di sini bisa kita lihat ada distribusi ya dari MK jualan sebanyak 1,1 miliar, dan yang beli MG, terus ini GR juga jualan, dan tapi asing kemarin net buy ya, asing banyak 299 juta ya totalnya, di harga 209 tuh berarti dia dapat di harga sini ya, berarti asing sendiri sudah untung ya untuk saham ini. Dia belinya di 209 dan sekarang closingnya di 218, berarti dia udah untung sekitar 4,75%, walaupun candlenya merah. Jadi kedepannya bisa kita pantau aja saham-saham yang baru IPO ini buat pelengkap aja. Karena kalau dari technical analisisnya nggak bisa dibaca sama sekali ya, biasanya dari transaksi broker summary-nya. Oke, selanjutnya saham Inco. Nah, saham Inco ini sendiri sebenarnya ya bisa dibilang sedang retest ya. Retest, saya buatkan area ini, coba saya tarik ke sini. Nggak ada apa-apa di sana. Nah, dimana dia kemarin terbentuk gap seperti ini, ketika dia sampai di harga 6.125, dan kemudian di tanggal 8 Maretnya dia opennya dari sini, di harga 6.650, dan sempat naik juga sampai ke sini, dan kemudian ekornya sempat menyentuh area ini di harga 6.300, dan langsung closingnya di sini ya, di harga 6.400. Kemudian besoknya tanggal 9 Maret dia kembali lanjut turun lagi, dan kemudian udah menutup gapnya ya, berarti udah gapnya sudah tertutup, dan kemudian di sini dia naik lagi sampai di sini, dan kemudian di candle ini kemarin merah ya istilahnya tanggal 11 Maret kemarin, tapi dia masih tertahan di resisten tertingginya di candle ini ya, di harga berapa ini, di harga 6.125. Jadi untuk saat ini sendiri kita belum tahu ya, istilahnya kita belum tahu dia ini mau kemana. Jadi ini coba saya hapus aja, saya buatkan support yang baru, area yang baru ya. Nah, misal seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat di sini nanti pergerakannya seperti apa, atau ini saya bungkus juga sekalian gini seperti ini. Nah, kita lihat seperti apa, dimana ini adalah pantulannya di candle ini, ini adalah candle pantulannya. Oke, jadi nanti kita lihat apakah nanti candle ini masih merah, dan apakah dia juga ngejebol area ini, dimana itu adalah pernah ada candle hijau ini di sini, apakah dia masih akan melewati atau enggak. Jadi kalau seumpama dia di sini masih merah dan kemudian masih berada di atas area ini, dan kemudian ada muncul candle hijau dengan volume pembeliannya cukup bagus, kita bisa mulai nebeng ya, nebeng masuk. Misal kita hitung risk rewardnya, kita dapat di harga, anggap aja di sini, dan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini. Nah, jadi ada kemungkinan kita bisa sampai di 15,51%, dimana kalau ini juga bisa dibilang adalah resisten sebelumnya ya. Nah, di sini ada resisten, dan di sini dia sempat menjadi resisten. Jadi kita bisa pertimbangkan area ini untuk taking profit. Oke, jadi misal kita asumsikan dengan catatan ya, ini dengan catatan dia candlenya sudah menghijau, atau kalau ternyata ini masih merah, dan ketika besok Senin open market itu dari bid offer oke, dari transaksi asing oke, kita bisa mulai nebeng masuk juga daripada ketinggalan. Tapi kalau mau nunggu closing market juga nggak masalah, yang pasti risk rewardnya masih oke. Tadi saham Inco ya, kita lihat sendiri untuk transaksinya hari Jumat kemarin.
hari Jumat kemarin berarti ada akumulasi di sini. BK beli sebanyak 28,4 miliar, terus AK 11,5 miliar, dan asing sendiri net buy banyak ya. Net buy banyak sebanyak 38,4 miliar di harga rata-rata 6.193. 6.193. Jadi di atas area ini ya, masih di atas area ini, berarti dia sekarang untuk asing sendiri masih minus ya. Jadi ini bisa kita pantau nanti, berarti asing sedang akumulasi ya untuk saham ini. Jadi kita lihat kalau asing nanti ternyata dia tambah barang juga, kita bisa mulai nebeng masuk ya, karena dia punya harga dia beli sebanyak itu di harga ini ya, di harga 6.200 lah anggapnya. Seperti itu untuk saham Inco ini. Kalau dari trennya sendiri, baru aja dia terbentuk golden cross ya di sini. Saya tandain aja golden cross di sini, di mana garis MA50 sudah mulai memotong garis MA200-nya. Oke, selanjutnya ada saham ACES. Nah, saham ACES ini sendiri kemarin, kalau yang tanggal berapa kemarin ACES saya buat khusus saham ACES sendiri tanggal 8 Maret itu sudah saya kode ya. Kita tunggu dia di area ini. Kita tunggu di area ini, mentoknya di 955, apakah dia bertahan atau ngejebol. Nah, ternyata sudah muncul candle hijau ya, candle hijau, dan ternyata dia sudah naik. Misal aja kita masuk di sini, dia sudah naik sekitar 14,16%. Jadi kalau kalian yang nonton video saya kemarin, mungkin kalian sudah untung ya, untung sekitar 14%, atau minimal ketika kita masuk di pra closing kita sudah untung sekitar 12,10% ya. Nah, dan di sini dia tertahan di area resisten tertinggi sebelumnya. Jadi kita lihat nanti di sini apa yang terjadi, dia apakah balik ke area ini ataukah dia ngejebol area ini ya, ataukah dia bertahan di area ini. Kalau dia di sini nanti misal kita masuk di harga ini, cut loss kita di sini udah kejauhan. Di sini aja cut lossnya, dan resisten kita di area ini. Jadi misal kita dapat di harga 1120, cut lossnya 1 tick atau 2 tick terserah kalian. Di sini di bawah area di harga 1110 ini, dan resisten di sini. Di sini adalah support yang lama ya. Ini bisa dibilang ini adalah support terkuatnya yang pernah saya buat dulu, dan support terkuat ini ternyata dijebolnya. Dan itu juga ada garis MA50 yang bisa berfungsi menjadi area resisten. Jadi kita tunggu dia, saham untuk ACES ini sendiri bisa kita tunggu turun ke bawah sini, atau kita tunggu breakout di atas sini. Oke. Saya mau lihat ACES. Untuk transaksi kemarin ada distribusi ya. Jadi SQ jualan sebanyak 9 miliar, ZP juga jualan, dan tapi asing sendiri net buy untuk saham ACES ini. Oke, jadi ini asing ambil tapi dari lokal jualan ya kemarin, ada distribusi. Jadi kita bisa tunggu aja nanti seperti apa untuk saham ACES ini, apakah dia akan kembali turun ke bawah sini, kita bisa mulai cicil lagi, dan atau dia breakout. Jadi kalau dia breakout kita juga bisa tetap masuk lagi. Selanjutnya ada saham DMAS. Nah, untuk DMAS ini sendiri kemarin sudah saya perbaharui ya, ini baru saya perbaharui tadi untuk support resistennya, dimana saya terakhir buat saham DMAS itu tanggal 28 Februari ya, terakhir saya buat, dimana itu resistennya masih di atas ini. Ternyata dia di 8 Maret ini membentuk lower yang baru seperti ini. Jadi saya buat untuk supportnya yang baru di sini di area ini. Nah, jadi ini bisa kita pertimbangkan ya untuk saham ACES ini. Di sini kita bisa, kalau kita masuk, cut loss kita juga masih tipis ya, masih tipis. Di harga 189, cut loss kita 1 tick. Ini berapa tick nih? 1, 2, 3. Kalau 3 tick itu 5,29% ya maksimalnya. Dan kita untuk dapat resistennya terdekatnya di area ini di 4,76%. Kalau tertingginya kita bisa dapat di harga ini di sekitar 12,17%. Dimana kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ini saya tandain ya. Nah, di pola sebelumnya ini masih kurang sekitar 50 bar lagi ya, 50 bar lagi untuk menuju XDate. Jadi ada kemungkinan ini sudah mulai
diakumulasi untuk saham DMAS ini dan akan dijual nanti ketika sudah mendekati ex-date-nya atau masa terakhir pencatatan. Jadi seperti pola sebelumnya, di sini di bulan Desember sebelumnya dia sudah mulai naik ya, naik dan ketika ex-date-nya dia turun, langsung nge-gap dan langsung turun. Dan ini di bulan Mei ya, saya tandain tanggal 25 Mei karena sebelumnya sekitar tanggal 21 Mei dia kemarin ada ex-date juga, dimana sebelumnya juga sebelum tanggal-tanggal itu ada kenaikan ya, naikkan di sini. Sini bisa kita lihat naik sekitar 19% dan di Mei-nya baru mulai ada penjualan lagi, mulai benar. Jadi di sini bisa kita tandain ya. Jadi kita masih ada kemungkinan dapat sekitar 12% di saham DMAS ini sebelum dia masa ex-date-nya. Kalau dari trennya masih downtrend ya, garis MA 50 masih berada di atas garis MA di bawah garis MA 200. Ini. Nah, kalau ini sendiri malah bisa dibilang divergen apa ya? Divergen bullish ya. Udah mulai kelihatan divergen bullish ya. Nah, di sini kita lihat di sini turun resistennya. Dan kemudian di sini naik. Kelihatan ya. Jadi di sini kalau harganya turun malah tapi ininya dari RSI-nya malah naik ya. Di sini kan kita lihat dia keluar ya dari lower bandnya ini. Apa ya, di area biru ini ya, area abu-abu ini. Di sini dia keluar. Tetapi di sini dia malah masuk di atas. Jadi di atas atau malah di area ini. Jadi bisa dilihat ini harganya turun tapi dari RSI-nya malah naik. Jadi di sini akan ada indikasi divergen bullishnya, jadi sudah mulai kelihatan polanya akan naik. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa, apakah bisa betul dia sampai ke area resisten ini atau enggak. Oke, kita lihat untuk DMAS sendiri kemarin ada distribusi ya, ini ZP jualan 1,3 miliar dan KZ beli sebanyak 652 juta dan asing net sell ya kemarin. Oke, tapi candlenya hijau. Keren ya. Oke, jadi kita lihat aja pergerakannya nanti seperti apa untuk saham DMAS ini. Tapi kalaupun kita mau masuk sekarang, ini cut loss-nya masih sempit ya, masih tipis ya. Atau kalau mau tunggu lagi dari retest lagi ke area ini ya juga nggak masalah untuk mempersempit cut loss dan memperlebar take profit kita. Selanjutnya ada saham MTEL, ini naik drastis kemarin tapi kembali turun ya, kempes ya. Nah, jadi kalau MTEL ini sendiri kemarin ketika dia sudah breakout dari area ini, area resisten downtrend ini, dan sempat retest beberapa kali di area ini ya, dan kemudian kemarin dia hampir mendekati target resisten, kurang 1 tick lagi. Nah, di sini kan target saya kemarin di 835, tapi ternyata di 830 dia sudah kembali kempes lagi ke sini, ke bawah sini. Jadi untuk sekarang untuk saham ini, untuk kalau kita mau masuk juga sudah sangat lebar ya cut loss-nya. Ya walaupun masih di bawah 10%, tapi itu TP-nya terlalu sedikit ya. Jadi risk reward-nya kurang menarik, kurang bagus. Jadi kita bisa tunggu dia kembali lagi ke area-area ini dan TP kita kembali di sana lagi, atau kita bisa tunggu dia breakout dari di atas area ini. Oke, untuk saham MTEL ini sendiri. MTEL. Nah, MTEL ini sendiri ada akumulasi ya, broker IF beli sebanyak 34,7 miliar di harga rata-rata 799 dan asing net buy. Jadi IF masih punya barang ya di harga 799 sebanyak 34 miliar. KZ juga punya barang 10 miliar di harga 790-an ya. Di harga 790-an. Jadi di sini ya. Jadi masih banyak yang punya barang di sini ya. Jadi mungkin kemungkinan ini masih akan dikerek ke atas. Coba kalau kita masuk di sini tadi kan di sini ya. Nah, jadi ya terserah kalian ya, apakah mau mempertimbangkan broker summer ini tadi atau enggak ya. Kalau dari 799 tadi kan masih mepet banget ya, dia berarti sekarang belum untung ya, belum untung karena masih kepotong, kalau dia maksa jualan juga masih kepotong biaya fee broker. Nah, di sini
Di sini IF masih punya barang sebanyak 39,7 miliar. Nah, ini bisa kita pertimbangkan kalau dari broker summary-nya berarti masih menarik ya. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa sampai ke area sini. Sampai ke area sini baru kemungkinan mungkin dibanting atau malah sampai area sini masih ada malah breakout ya, seperti itu. Jadi terserah kalian. Jadi ini adalah risk rewardnya. Jadi kita kalau masuk di harga 800, kita harus menyiapkan mental, kita harus rela kehilangan 6,88% apabila dia turun dari area ini. Tapi kalau ternyata dia berhasil naik ke sini dan dia breakout, kita akan lumayan cuan tebal ya. Oke, kalau ini saya lihat dengan bantuan ini ya, Fibonacci ekstensi. Coba saya tarik gini. Oke, seperti ini saya tarik swingnya di sini. Jadi ini kemudian kalau dia sudah berhasil breakout dari area ini, kemungkinan dia sampai ke sini ya. Sini juga bisa kita lihat ini adalah resisten tertinggi juga sebelumnya di sini. Di sini sempat ada sentuhan ekor, jadi kita bisa dapat sekitar 10%. Dan kalau dia berhasil nge-breakout lagi, dia bisa sampai ke sini. Jadi sampai ke harga 960. Jadi kemungkinan kita dapat sekitar 20%. Tentunya itu dengan trailing stop yang ketat ya, ketika dia melewati area itu dan kemudian ternyata dia nggak berhasil naik tapi ngejebol kembali turun ke bawah, kita bisa jualan dulu, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya ya. Jadi itulah trailing stopnya. Jadi di akhir video ini akan saya sertakan bagaimana cara trailing stop dan bagaimana cara membaca bid offer ya di akhir video ini. Oke, jadi itu tadi adalah 12 saham yang sudah kita analisis, yang sudah kita simpulkan apakah kita masih bisa masuk atau enggak, atau kita pantau dulu pergerakannya seperti apa. Oke, jadi sekian aja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa beri like dan komen terserah apa aja di bawah video ini, mau emoticon ataupun request saham tertentu untuk membantu saya mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.